Tutuplah hatimu pada suara iblis. Tutup telinga, jangan dengar bisikannya. Bukalah hatimu pada suara firman. Berikanlah tempat Yesus di hatimu. Tutuplah hatimu pada suara iblis. Tutup telinga, jangan dengar bisikannya. Bukalah hatimu pada suara firman. Berikanlah tempat Yesus di hatimu. Geleng-geleng kepala bila iblis mengajak, katakanlah tidak. Bila dia merayumu, angguk-angguk kepala pada suara Yesus. Mari bersiap menjadi mempelainya. Tutuplah hatimu pada suara iblis. Tutup telinga, jangan dengar bisikannya. Bukalah hatimu pada suara firman. Berikanlah tempat Yesus di hatimu. Geleng-geleng kepala bila iblis mengajak, katakanlah tidak. Bila dia merayumu, angguk-angguk kepala pada suara Yesus. Mari bersiap menjadi mempelainya. Geleng-geleng kepala bila iblis mengajak, katakanlah tidak. Bila dia merayumu, angguk-angguk kepala pada suara Yesus. Mari bersiap menjadi mempelainya. Mari bersiap menjadi mempelainya. Mari bersiap menjadi mempelainya. Mata Tuhan selalu melihat kita, apa yang sedang kita perbuat. Mata Tuhan selalu melihat kita, apa yang kita bicarakan. Mata Tuhan selalu melihat kita, apa yang sedang
Tuhan selalu lihat. Philadelphia. Selamat Hari Natal adik-adik. Kiranya Natal tahun ini adik-adik semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar yang baik dimanapun adik-adik berada. Khususnya di rumah, menjadi pembawa kabar baik bagi papa, bagi mama, sehingga membuat papa dan mama menjadi bangga memiliki adik-adik. Demikian juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah adik-adik semakin dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, Kasih persaudaraan, Kak Wiwi Kak Cornel mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat beribadah Keep happy and healthy. Tuhan Yesus mempelai pria surga memberkati. Bye. Coach Stephen mengucapkan Selamat Hari Natal 2020.
dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, kasih persaudaraan. Halo adik-adik, selamat Hari Natal tahun 2020. Kiranya Natal tahun ini membawa damai sejahtera dan sukacita di hati kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang selalu membawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, kasih persaudaraan. Halo adik-adik, selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal ada dalam kehidupan adik-adik dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal adik-adik. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Halo adik-adik, Philadelphia, Cilena mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera ada di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, kasih persaudaraan. Pada hari ini Cibira mau mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga damai Natal dan sukacita ada bersama kita. Haleluya. Amin. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat Hari Natal adik-adik. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Philadelphia adik-adik, selamat Natal dan tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Philadelphia, selamat Natal ya adik-adik. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita. Adik-adik harus tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia adik-adik, kakak mau ngucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya adik-adik. Semoga adik-adik tetap terus merasakan sukacita Natal meskipun keadaannya sedikit berbeda di tahun ini. Tetap semangat sekolahnya, tetap semangat berdoa, tetap semangat melayani ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat Natal. Walaupun Natal tahun ini kita Natal yang berbeda, kiranya berkat dan sukacita Natal dapat kita rasakan ya adik-adik. Dan kiranya kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal untuk adik-adik kebaktian anak. Kiranya adik-adik tetap bersukacita di dalam Tuhan pada Natal tahun ini. Philadelphia, kasih persaudaraan. Halo adik-adik, selamat Hari Natal tahun 2020. Kiranya Natal kali ini kita dipenuhi dengan kedamaian dan juga kiranya terang Natal selalu tinggal di hati kita sehingga kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Philadelphia, selamat Natal adik-adik. Kiranya adik-adik tetap bersemangat, terus tekun dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta adik-adik dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Philadelphia, kakak ucapkan Merry Christmas untuk adik-adik semua. Kakak harap di Natal tahun ini adik-adik semakin giat beribadah, semakin setia melayani dan beribadah kepada Tuhan, dan juga sehat selalu, dan semoga adik-adik bisa menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Philadelphia, kakak ucapkan untuk adik-adik semua selamat Natal. Biarlah di Natal tahun ini kita terus diberikan semangat dan gairah untuk terus beribadah dan melayani Tuhan, serta nantinya adik-adik akan menjadi pembawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan selamat Natal untuk adik-adik semua. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kakak harap adik-adik tidak mengurangi sukacitanya di Natal ini dan terus menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia adik-adik, Mbak Mima mau mengucapkan selamat Natal buat seluruh adik-adik semua yang Mbak Mima sayangi. Semoga di Natal tahun ini
adik-adik tetap dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan semoga di Natal ini penuh dengan cinta. Selamat Natal ya adik-adik. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur buat kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kebaikannya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk sama-sama hadir dalam ibadah yang spesial pada pagi hari ini, yaitu ibadah Natal Kebaktian Anak. Biarlah kita terus mau bersyukur kepada Tuhan meskipun pada saat ini kita ibadah Natal yang terasa berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, tapi kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita merayakan Natal secara online. Amin, haleluya. Kita mau mempersiapkan tubuh, jiwa, hati yang terbaik untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sama-sama mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Segala perkara dapat kutanggung, Tuhan adalah kasih karunia. Amin. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, sebagai domba sembelihan. Namun Dia mempelai pria berikan adalah kasih karunia. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, sebagai domba sembelihan. Namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Sama-sama kita mau ulangi ini lagu dari awal. Lebih sungguh katakan, adalah kasih karunia. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan. Namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku.
kepala, beriku kekuatan. Kristus kepala, beriku kekuatan. Kristus kepala, beriku kekuatan. Mari hari ini sama-sama kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami masih diberikan Tuhan kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk kami datang beribadah di pagi hari ini Tuhan, di ibadah yang spesial ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau terus berkati kami Tuhan Yesus, pimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan guru kami nanti Tuhan yang akan menyampaikan firman buat kami di ibadah spesial ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami, bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila masih ada kuasa roh iblis yang masih mau mengganggu kami mau bersatu hati hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersatu mau menghancurkan, mau Tuhan Yesus mengusir roh-roh setan iblis itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami mau persiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk adik-adik. Puji nama Tuhan. Walaupun hari ini adik-adik mungkin bingung, kenapa sih Mbak Mima kok ibadahnya udah ada pohon Natal dan lain-lain. Mbak Mima mau mengucapkan selamat datang untuk seluruh adik-adik di ibadah Natal Kebaktian Anak. Terimalah salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya, seperti tadi kata Kak Adit, walaupun Natal tahun ini terasa berbeda, tetapi biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Natal selalu menyertai kehidupan adik-adik. Walaupun sekarang adik-adik di rumah dan kami ada di sini, tetapi biarlah kita mau bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Mbak Mima ditemenin sama Kak Adit. Ada juga Hana dan Kak Yosua. Iya, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mbak Mima undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian, Kristus datang menyelamatkan manusia karena Yesus datang mencari orang berdosa. Haleluya. Kita mau sama-sama satukan tepuk tangan kita untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kesukaan besar bagi dunia, lahir juru selamat manusia. Lihatlah bintang timur bersinar gemilang, juru selamat lahir ke dunia. Katakan kesukaan besar. Besar bagi dunia, lahir juru selamat manusia. Lihatlah bintang timur, lihatlah bintang timur bersinar gemilang, juru selamat lahir ke dunia. Kristus Yesus datang ke dunia. Kristus Yesus datang ke dunia. Selamatkan orang berdosa. Puji dan sembah, puji dan sembah bagi Dia. Dialah mempelai pria surga, agungkanlah Dia. Kita mau sama-sama satukan tepuk tangan kita. Haleluya. Katakan kesukaan besar. Kesukaan besar bagi dunia, lahir juru selamat manusia. Lihatlah, lihatlah bintang timur bersinar gemilang, juru selamat lain. Katakan Kristus Yesus datang ke dunia. Haleluya.
adik-adik. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, karena hari ini ibadah spesial kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik, bukan hanya saja Tuhan Yesus hadir di dunia, tetapi Tuhan Yesus lahir di setiap hati kita, lahir di setiap hati adik-adik, menjadi terang bagi kita semua. Nah adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian dari pulau dan benua ya. Kita bangkit berdiri. Katakan dari pulau dan benua. Kita mau serukan tepuk tangan kita adik-adik. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, serta Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Kita mau sama-sama angkat lagu pujian ini. Tinggi-tinggi dalam surga, serta Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. 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 Silakan duduk kembali adik-adik. Haleluya, kalau tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kini tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bila kita mau sungguh-sungguh, bila di hari Natal ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus, kita memberikan kado yang terbaik. Kita mau memberikan segalanya buat Tuhan Yesus. Kakak yakin Tuhan Yesus gak minta sama adik-adik barang ataupun apa itu. Tapi Tuhan Yesus cuma minta adik-adik sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah di hari kelahiran Tuhan Yesus ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Penasehat ajaib. Seorang anak telah lahir
penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut, oh penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih sungguh lagi kita mau katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Raja kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ayo kita mau lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah pimpin puji-pujian kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah Natal kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Dan biarlah ya Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan, kami bisa memberikan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus di hari ulang tahun-Mu ini ya Tuhan. Teringat juga ya Tuhan kepada para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, leader singer, pemain musik, dan juga kakak-kakak multimedia ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengganti semua ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat firman-Mu ini ya Tuhan, pesan Natal tersampaikan dengan baik ya Tuhan, dan banyak anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendapat berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Philadelphia adik-adik. Sekali lagi Philadelphia adik-adik. Kok nggak kedengeran? Mana suaranya nih? Ayo lebih keras lagi, sekali lagi ya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan ya. Kiranya adik-adik tetap bersemangat sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Tetapi Mas Heru percaya ya, Papa Heru percaya bahwa adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya, tetap dalam keadaan baik ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik ya. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus selalu menolong, selalu membela, dan selalu memelihara kita semua. Karena Dia sangat sayang ya sama kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang tahu? Ayo. Tahun ini tema Natal gereja kita apa? Apa tema Natalnya? Iya, betul. Pembawa kabar baik. Ya, dari ayatnya di mana? Yesaya pasal 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Terus, iya, jangan takut. Lihat di situ Allahmu. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ingin kita semua, terutama anak-anak gereja jemaat Maranatha, untuk selalu menjadi pembawa kabar baik. Ya, apa? Tuhan pengen apa? Supaya kita, khususnya anak-anak jemaat Maranatha, menjadi pembawa kabar baik. Ya, kabar baik itu apa sih contohnya, Bapak Heru? Contohnya misalnya adik-adik pulang kemudian berkata, "Pa, Ma, aku naik kelas." Wow, itu kabar baik. Papanya jadi senang, wah mamanya jadi senang, hebat. Kemudian adik-adik pulang bawa piala misalnya, lari-lari, "Pa, Ma, aku jadi juara 1 lomba puisi, lomba lari, ya, lomba apalagi, lomba makan." Wah, jadi juara, papa jadi seneng. Itu pembawa kabar baik, ya. Atau mungkin adik-adik pulang cerita, "Pak, tadi aku baru nolongin temanku, dia jatuh, ya, kepleset karena di sekolah jalannya licin, ya, dia kepleset. Aku tolongin, Pak, aku bangunin, terus kakinya aku kasih obat merah, aku bawa ke UKS, wah, untuk ditolong sama bu guru, sama Pak Guru." Itu kabar baik. Jadi apa sih kabar baik itu? Kabar baik itu adalah segala sesuatu bila orang lain mendengarnya menjadi berbahagia, bersukacita, bangga, ya, ada perasaan yang wow gitu pokoknya. Itu kabar baik. Ya, tapi mungkin adik-adik berkata, "Aduh, Papa Heru, aku anaknya nggak pinter, Papa Heru. Kadang-kadang aja nilaiku nggak bagus di sekolah. Kadang-kadang aku nggak bisa ngerjain PR. Terus bagaimana caranya aku bisa menjadi pembawa kabar baik?" Bisa. Kalau adik-adik misalnya pulang ke rumah, kemudian
kemudian nilainya tidak baik, ya adik-adik harus jujur, nggak boleh bohong. Jangan nilainya 3, kemudian adik-adik tambahin jadi 8. Papa, aku nilainya 8. Nggak boleh. Ya, kalau nilainya 3 jelek sekalipun nggak apa-apa. Katakan, papa, mama, hari ini nilaiku nggak baik. Ya, tapi aku janji nanti aku nggak mau lagi banyak main, nggak mau main game lagi, juga nggak mau main TikTok. Ya, aku mulai sekarang mau lebih rajin belajar lagi. Itu menjadi kabar baik. Awalnya tidak baik, tapi bisa menjadi baik kabarnya. Ya, jadi adik-adik bisa menjadi pembawa kabar yang baik, yaitu kabar yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita menjadi berbahagia, menjadi bersuka cita. Itu kabar yang baik. Ya, di Alkitab ya ada kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15. Gak usah dibaca, adik-adik catat saja. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Itu ada satu kisah bagaimana Tuhan memakai seorang gadis kecil, ya, untuk menjadi pembawa kabar yang baik. Ya, jadi dulu ya Israel ya itu sedang berperang dengan Raja Aram. Ya, Raja Aram. Kemudian ada anak kecil yang ditawan oleh panglima, seorang panglima perang. Nama panglimanya itu Panglima Naaman. Ya, ada gadis kecil dari Israel itu dibawa ke rumahnya, ditawan untuk dijadikan pelayan istrinya. Ya, dijadikan pelayan istri Naaman. Ya, dibawa ke rumah ya, untuk menjadi apa? Pelayan istri Naaman. Nah, sampai di rumah Panglima Naaman ini, ya, anak kecil ini mendengar bahwa Panglima Naaman itu punya sakit kusta. Ya, punya sakit kusta. Sakit kusta itu kan sakit yang menjijikan gitulah. Ya, gitu. Ya, sakit kusta. Ya. Kemudian gadis kecil ini membawa kabar baik bagi keluarga itu. Dia bilang sama istrinya Panglima Naaman, Bu, kalau bapak itu mau ke Israel, ya, di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang. Nah, kalau bapak bisa ketemu dia saja, itu nanti bisa disembuhkan. Begitu istrinya Naaman mendengar, wah, yang benar kamu. Iya, Bu, benar. Ya, saya sudah melihat, saya sudah mendengar ya, bahwa Nabi Elisa itu bisa menolong orang yang sakit. Kemudian istri Naaman menemui suaminya, lari. Ya, Papa, itu katanya pelayan kita yang kita bawa dari Israel. Di Israel itu ada seorang nabi yang dipakai Tuhan Allah untuk menyembuhkan sakit. Yang benar katanya Pak. Nah, kemudian Naaman menemui gadis kecil itu, berkata, benar kamu, ada nabi yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Iya Tuhan, bisa. Saya sudah melihat. Saya juga mendengar dari banyak orang bercerita bahwa nabi itu bisa menyembuhkan sakit. Ya, singkat cerita, akhirnya apa? Akhirnya Panglima Naaman pergi ke Israel dan bertemu dengan Nabi Elisa.
nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Dan sampai di sana akhirnya Panglima Naaman diminta untuk mandi di Sungai Yordan, ya, menceburkan diri sebanyak 7 kali. Dan benar, akhirnya Panglima Naaman menjadi sembuh. Wah, tentu Panglima Naaman waktu pulang, wah, dengan bergembira, bersuka cita. Panglima Naaman pasti kalau sampai rumah berkata, aduh terima kasih ya nak, kamu sudah kasih kabar yang baik buat saya, sehingga sekarang saya sudah sembuh. Wah, luar biasa. Ya, gadis kecil ini luar biasa. Dia menjadi pembawa kabar baik. Nah, bagaimana supaya adik-adik, ya, anak-anak keluarga Maranatha, ya, dapat menjadi pembawa kabar baik, ya, seperti gadis kecil dari Israel ini. Yang pertama harus tahu. Ini penting, ya, harus tahu. Gadis kecil ini tidak mungkin bisa, ya, membawa kabar baik kalau dia tidak tahu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Jadi yang pertama harus tahu. Nah, tahu itu dari mana? Atau bagaimana caranya supaya kita tahu? Yang pertama harus melihat. Yang kedua mendengar dan membaca. Ya, jadi supaya kita tahu itu caranya melihat, mendengar, membaca. Kita harus banyak melihat, kita harus banyak mendengar, kita harus banyak membaca. Baru kita tahu. Ya, kalau ditanya kenapa tidak tahu? Karena tidak pernah melihat, karena tidak mau mendengar, karena tidak membaca. Jadi kalau adik-adik mau menjadi pembawa kabar yang baik, harus tahu. Harus banyak melihat, mendengar, dan membaca. Tentu yang dilihat, yang didengar, yang dibaca itu yang baik, supaya apa? Menjadi pembawa kabar yang baik. Tetapi kalau yang dilihat yang tidak baik, yang didengar yang tidak baik, yang dibaca yang tidak baik, tidak bisa menjadi pembawa kabar yang baik. Karena itu harus banyak. Luangkan waktu untuk melihat yang baik. Luangkan banyak waktu untuk mendengar yang baik. Luangkan banyak waktu untuk membaca yang baik. Karena dari situlah kita bisa menjadi pembawa kabar yang baik. Kalau meluangkan banyak waktu, berarti harus ada waktu yang dikurangi. Ya, apa yang dikurangi? Kurangi waktu main game. Apalagi sekarang lagi musim, kurangi waktu main TikTok. Nah, kurangi itu. Ya, boleh main boleh, tapi aja sekedar untuk hiburan. Jangan menghabiskan banyak waktu. Ya, karena kita mau menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, bagaimana cara menjadi pembawa kabar yang baik? Kedua adalah kita harus berani. Ya, berani karena apa? Karena untuk kebaikan. Seperti gadis kecil ini, dia berani, ya, berkata kepada tuannya, nyonyanya. Ya, dia berani. Kenapa? Sebab itu untuk kebaikan. Dia berani katakan karena dia sayang sama tuannya, dia sayang sama nyonyanya. Sehingga dia berani mengatakan kebaikan. Harus berani. Ya, karena untuk kebaikan. Kebaikan nyonyanya, kebaikan tuannya. Ya, kalau dia diam saja, tidak berani, mau ngomong takut, ya, tidak bisa menjadi pembawa kabar baik. Demikian juga adik-adik. Kalau ada papa, ada mama yang mungkin papa, mama, adik-adik belum ke gereja, yang belum beribadah kepada Tuhan. Untuk kebaikan papa, untuk kebaikan mama, adik-adik juga harus berani menjadi pembawa kabar baik. Ya, harus sampaikan, Pak, Ma, ayo kita ke gereja. Nggak usah marah-marah, kasih taunya dengan baik, dengan sopan, dengan kasih, Pak, Ma, ayo kita ke gereja.
Pak Amang, ayo ke gereja jangan telat. Pak Amang, ayo kita memuji Tuhan. Pak Amang, ayo kita berdoa. Itu menjadi pembawa kabar yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kalau kita mau menjadi pembawa kabar baik, harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa dipercaya? Jangan suka bohong. Nggak boleh. Harus berkata jujur. Harus berani jujur. Sebab kalau pernah bohong nggak akan bisa dipercaya. Coba kalau anak kecil tadi yang dari Israel, gadis kecil yang dari Israel pernah bohong sama nyonya. Begitu gadis kecil ini bercerita, Tuhan, nyonya, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Kamu suka bohong? Kamu bohong kan? Nah, gitu pasti. Tapi karena gadis kecil ini tidak pernah berbohong, dia selalu berkata jujur. Sehingga waktu dia membawa kabar yang baik, ya, dia bisa didengar, dipercaya. Demikian juga adik-adik. Kalau adik-adik mau menjadi pembawa kabar baik, nggak boleh berbohong. Harus jujur. Harus selalu berkata benar. Supaya nanti waktu adik-adik membawakan kabar yang baik, kabar sukacita, maka orang yang mendengar itu percaya. Ya, dan kalau mereka percaya, maka itu akan menjadi kabar yang baik bagi mereka yang mendengarnya. Mereka akan bersukacita, mereka akan berbahagia. Sama seperti kelahiran Tuhan Yesus dalam Matius 1 ayat 23. Ya, Matius pasal 1 ayat 23. Ya, kita baca ya kalau ayat ini ya. Ayo kita baca ya, Matius pasal 1 ayat 23. Ya, kita baca. Sudah siap? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Allah Immanuel. Itu kabar baik. Menjadi malaikat memberitahu bahwa Tuhan Yesus yang akan lahir itu, yang hari ini kita peringati, itu merupakan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ini kabar baik loh buat setiap kita. Ini bisa menjadi kabar baik buat papa, buat mama di tengah-tengah kesulitan saat ini pandemi. Ya, usaha papa, usaha mama mungkin ya tidak selancar dulu. Ya, karena banyak yang di rumah. Ya, atau mungkin pekerjaan papa, pekerjaan mama tidak ya selancar yang dulu. Ya, karena ada PHK, ada pemutusan hubungan kerja. Tapi ini menjadi kabar baik. Dan kabar ini harus adik-adik sampaikan kepada papa, kepada mama, kepada semua orang-orang yang di rumah. Ya, bahkan kepada teman-teman, katakan ada kabar baik. Apa itu? Ada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan. Tuhan Yesus pasti memampukan kita semua untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Ini kabar baik. Dan kiranya adik-adik bisa sampaikan kepada siapa saja. Ya, sampaikan ini ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Ada Tuhan Yesus. Dia Allah Immanuel yang sanggup menyertai kita selamanya. Kalau dia menyertai, maka dia akan menolong kita. Dia akan memberikan
kekuatan kepada kita. Ya, ini kabar baik. Tapi kalau adik-adik mau menjadi kabar baik, membawa kabar baik, harus tahu, harus jangan takut atau harus berani. Yang ketiga, harus dapat dipercaya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya firman Tuhan yang sedikit ini memberkati adik-adik untuk tetap dapat menjadi pembawa kabar baik. Sekali lagi ingatkan, harus apa? Harus tahu. Harus apa? Harus berani. Harus apa? Harus dapat dipercaya. Puji nama Tuhan. Philadelphia. Sekali lagi, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya. Pak Stephen mau mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya kasih Tuhan selalu berserta kita, adik-adik dan keluarga. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau selama 8 bulan ini kita telah melaksanakan ibadah secara online ya adik-adik. Dan kalau Stephen juga bersyukur kalau adik-adik dan keluarga masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini merupakan hadiah Natal di tahun ini ya adik-adik. Nah, saat ini Stephen mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, berkaitan mengenai ibadah kebaktian anak, di mana minggu depan tanggal 27 Desember 2020 ibadah anak ditiadakan ya adik-adik. Nanti kita akan bertemu kembali di ibadah kebaktian anak tanggal 3 Januari tahun 2021. Nah, adik-adik tetap setia ya untuk mengikuti ibadah kebaktian anak. Selanjutnya berkaitan dengan bazar online. Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mengikuti bazar online? Adik-adik siapkan catatannya ya untuk melihat link dari bazar online. Berikut link dari bazar online yang akan adik-adik ikuti. Silakan disaksikan. Adik-adik sudah melihat kan ya video dari link bazar online tadi. Nah, selamat berbelanja ya adik-adik. Dan kiranya kupon yang adik-adik sudah kumpulkan semuanya bisa dihabiskan ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk mengikuti bazar online ini, nggak perlu khawatir karena kupon yang adik-adik punya itu masih berlaku untuk Natal di tahun 2021. Nah, demikian pengumuman yang Coach Stephen bisa sampaikan. Nah, mari adik-adik untuk mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini, Coach Stephen undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti ibadah Natal tahun 2020 saat ini ya Bapak. Tuhan telah mengurapi kami, Tuhan telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya damai Natal, sukacita Natal boleh adik-adik kami rasakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan adik-adik kami. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesehatan untuk adik-adik kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu, buat segala sukacita yang Tuhan telah berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami telah mengikuti ibadah ini Tuhan dengan baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah perdana, ibadah kebaktian anak tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Philadelphia, kasih persaudaraan. Sampai jumpa adik-adik.
kecil